ke sebuah penjara yang terlihat ada seseorang sedang menjahit, sebut saja Pak Wong, kaget ketika mendengar suara keributan. Ternyata keributan tersebut ulah tahanan baru yang bernama Jongkok Hehe. Pak Wong pun langsung mendekati dan mencoba melerai. Setelah berhasil dibubarkan, ada satu tahanan yang mencoba melawan Pak Wong, tapi dengan satu cekikan tahanan tersebut akhirnya meninggoy. Ternyata masih hidup, kepala penjara pun datang. Tak lama Pak Wong mendapatkan kabar dari ketua penjara bahwa temannya tewas dengan organ tubuh yang hilang. Pak Wong pun merasa kesal karena kejadian itu. Ketua pun memberi kebebasan sementara karena rasa berduka Pak Wong. Keesokannya Pak Wong menemui detektif yang bernama Pak Chul. Detektif itu tidak bisa membantu tetapi dia memberikan berkas yang bersangkutan atas pembunuhan tersebut. Setelah itu Pak Wong pun menelpon Nani yang sedang mengawal para tahanan untuk bertemu dengannya. Di kejahatannya ke dalam toilet dan dia baru saja ditangkap. Semua tahanan di dalam mobil pun merasa senang karena ada wanita cantik yang baru ditangkap. Ketika mobil tahanan dan wanita itu sedang dalam perjalanan, ada sebuah mobil truk yang sengaja menabrak mobil mereka. Kejadian ini dimanfaatkan oleh tahanan dan wanita itu untuk kabur. Seketika ada sekelompok orang misterius yang menghajar tahanan di sana. Nani pun menembakkan pistol peringatan, tetapi karena efek benturan membuatnya jadi puyeng. Ternyata orang misterius ini mengincar Udin, tetapi Udin bisa diselamatkan oleh Jongkok. Lalu orang misterius itu mau menusuk Jongkok tapi bisa digagalkan oleh Nani. Akhirnya Nani pun tertusuk. Melihat Nani yang sudah tenggelam, setelah sadarnya di rumah sakit, Jongkok pun kaget karena tangannya sudah diborgol dan Nani pun masih belum sadar. Tidak lama Pak Wong datang dengan Pak Chul untuk melihat kondisi Nani. Setelah itu Pak Wong mendatangi gangster untuk menyelidiki dan mencari tahu ketua mereka. Seketika Pak Chul datang dan bilang kalau dia mau membantu menyelidiki kasus tersebut. Di tempat lain ada seseorang yang bernama Kijing menemui ketua polisi yang bernama Pak Daus untuk memberi tahu 3 tahanan yang hilang atas kejadian itu, dan Pak Daus pun memerintahkan Kijing untuk segera menangkap mereka. Di sini juga ada Pak Chul yang ingin menemui Pak Daus untuk mencari tahu kasus ini. Ternyata ketua gangster itu bukan Udin, karena si Udin pernah diincar gangster karena menyimpan semua bukti. Kemudian harinya ada seseorang yang ingin mengambil buku itu. Ternyata ada polisi yang bersekongkol untuk mengambil buku itu. Kemudian Pak Chul akan lanjut menyelidiki kasus ini. Di tempat lain Kijing memerintahkan temannya agar segera menangkap 3 orang yang hilang itu. Sebelum 4 jagoan itu turun tangan, 4 jagoan itu adalah Pak Wong si pukulan besi, Pak Chul si penembak jitu, Nani si detektif hebat, dan terakhir Biksu si tukang silat. Kemudian Pak Chul sedang mengajak Jongkok Hehe, polisi yang dituduh membunuh seseorang, untuk bergabung dengan anggotanya. Jongkok pun menyetujui bergabung agar dapat mengurangi masa tahanan. Tidak berlama-lama lagi mereka pun berkumpul di markas. Pak Chul pun menjelaskan target-targetnya. Pertama ada Teko, seorang pembunuh yang sudah membunuh banyak orang. Kedua ada Sapu yang sudah banyak melakukan kejahatan kriminal. Ketiga ada Udin, dia adalah mantan gangster yang mempunyai bukti kejahatan semuanya. Dan terakhir wanita di toilet karena dia berteman dengan anak buahnya Pak Chul. Mereka kemudian mencari petunjuk untuk menemui wanita toilet. Kemudian ada anak buah gangster yang takut dan kabur karena melihat Pak Wong. Tetapi anak buah gangster itu tertangkap juga. Kemudian Pak Wong dan rombongannya memanfaatkan anak buah gangster itu untuk menangkap wanita toilet. Wanita toilet itu akhirnya direkrut jadi anggota mereka. Kemudian wanita toilet itu menjelaskan agar bisa menangkap Sapu melalui ceweknya. Kemudian mereka berangkat ke TKP. Saat bertemu ceweknya Sapu langsung lapor ke Sapu kalau ada polisi yang sedang mengincar Sapu. Akhirnya Sapu kabur dan sempat terjadi adegan kejar-kejaran. Akhirnya Sapu tetap tertangkap. Setelah tertangkap tiba-tiba ada mobil yang hampir menabrak mereka. Ternyata yang menabrak itu si Kijing agar membawa ke kantor polisi dan mencari muka kepada Pak Daus sang ketua polisi. Kemudian mereka menemui Udin dan menginterogasinya dan akhirnya Udin memberitahu kalau Teko sedang kabur menggunakan kereta api. Di tempat lain ada Teko sang pembunuh berantai sedang membunuh polisi. Akhirnya kejadian pembunuhan itu pun viral. Kemudian Kok melihat Udin yang menyadari langsung kabur. Kemudian Pak Wong mendobrak pintu yang di dalamnya ada si Teko dan Pak Wong pun menerekamnya. Kemudian si Jongkok akhirnya bisa menangkap si Udin. Setelah Udin diinterogasi ternyata Udin keluar dari gangster karena tidak mau ikut berurusan sabu-sabu dan perdagangan organ manusia.
Tiba-tiba Pak Daus ketua polisi itu menyergap mereka, ternyata Pak Dauslah yang berkhianat, dan Pak Wong beserta anggotanya diikat kemudian tempat itu dibakar, dengan kekuatan Pak Wong akhirnya mereka terbebas, di luar Pak Chul yang sudah tahu semuanya mengejar Pak Daus dan menabraknya. Tak lama kemudian Pak Chul bersama anggotanya segera menuju ke sana dan Kijing akan menyusul sembari membawa pasukannya. Pak Wong menyuruh temannya berpura-pura jadi kurir dan membantai mereka.